お姉ちゃんが来た。Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan masa lalu Shinichiro di garis waktu utama. Garis waktu yang semestinya terjadi jika tidak ada pelompat waktu. Tanpa disangka-sangka, di garis waktu utama ini kondisi Maiki sangatlah mengenaskan. Efek dari jatuhnya Maiki dari tangga rumah membuatnya harus menikmati hidup di atas kursi roda selama hidupnya. Ini adalah satu-satunya garis waktu yang menunjukkan Maiki menjadi sosok manusia yang tidak berguna. Namun bagaimana cara Shinichiro bisa menjadi penjelajah waktu? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Cerita masih berputar tentang Shinichiro di garis waktu utama. Terlihat sebuah mobil melaju di jalanan yang sepi. Di dalam mobil tersebut terlihat Shinichiro yang berbicara dengan seseorang. Ia membicarakan Haruchio yang hari itu dibebaskan setelah 1 tahun mendekam di penjara. Kemudian Baji yang diajak bicara Shinichiro mengatakan untuk tidak perlu memikirkan Haruchio karena dia sudah menebas semua orang dengan katana miliknya seperti orang yang otaknya miring. Namun Shinichiro meminta Baji untuk tidak berkata seperti itu lagi karena Haruchio melakukannya kepada orang-orang yang sudah mengejek Maiki. Kemudian Shinichiro bertanya kepada Baji apa yang dia lakukan. Bukannya pergi ke sekolah, malah kelayapan tidak jelas. Hal itu bisa membuat ibunya khawatir. Namun Baji menjawab jika itu bukanlah hal yang harus dikhawatirkan karena di sekolahan tidak ada yang spesial. Kemudian kita ditunjukkan seseorang yang baru saja keluar dari penjara dan diantar oleh seorang petugas. Dia adalah Haruchio. Sekilas wajahnya malah mirip Inui waktu masih belasan tahun. Di sana Haruchio dijemput oleh Shinichiro dan juga Baji, sosok yang masih peduli padanya. Setelah bertemu dengan Haruchio, Shinichiro langsung memasang wajah ceria sembari berkata, "Takeomi bilang dia sedang bermusuhan denganmu. Jadi akhirnya akulah yang memutuskan datang untuk menjemputmu." Tetapi Haruchio mempunyai pandangan lain. Hal pertama yang ia katakan adalah bagaimana keadaan Maiki. Kemudian dengan tersenyum, Shinichiro bertanya pada Haruchio apa dia mau bertemu dengannya. Dan kini Shinichiro datang bersama Maiki yang masih duduk di atas kursi roda. "Baik Manjiro, sudah setahun kamu tidak bertemu dengan Haruchio." Namun saat Haruchio melihat Maiki, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Badannya kurus seperti mayat hidup. Bahkan tulang pada pergelangan tangannya terlihat jelas. Maiki sudah terlihat seperti zombie. Hal itu membuat Haruchio sedikit terkejut. Lalu Haruchio mencoba untuk mengajak bicara Maiki. "Hei kawan, apa kau masih ingat aku? Ini aku Haruchio." Di sana Haruchio mencoba untuk menggenggam tangan Maiki. Namun saat ia menyentuhnya, Haruchio kaget setengah mati karena memang tangan Maiki sudah seperti tidak memiliki daging, hanya tulang belulang saja yang dibalut oleh kulit kering. Sungguh hal yang mengenaskan. Dari sanalah Haruchio baru menyadari kini Maiki benar-benar berbeda dari terakhir kali ia melihatnya. Setelah bertemu Maiki, Haruchio memutuskan pulang dengan berjalan kaki bersama Baji. Di sana ia berkata jika kondisi Maiki lebih buruk dari 1 tahun yang lalu. Bahkan Haruchio berkata jika orang yang dilihatnya barusan bukanlah Maiki lagi. Ia berkata seperti itu dengan perasaan yang sedih. Tapi sepertinya Baji mempunyai pandangan lain. Ia malah kasihan terhadap kondisi Shinichiro yang senantiasa merawat Maiki. Dia mencoba untuk memasang wajah yang tangguh. Tapi kakeknya telah tiada dan Emma juga memilih kabur dari rumah. Agar dia mendapatkan kualifikasi sebagai pengasuh, dia harus belajar sembari bekerja di rumah sakit. Aku yakin dia tidak punya waktu bahkan untuk tidur. Hidupnya benar-benar kacau. Tapi kupikir hidup Maiki tidak akan lama lagi. Baji menceritakan semua itu kepada Haruchio supaya ia juga mengerti bagaimana beban yang ditanggung Shinichiro. Lalu kita beralih ke 1 bulan kemudian. Dan apa yang dikatakan Baji benar-benar menjadi kenyataan. Tanggal 20 Juli, Sano Manjiro meninggal dunia. Ditunjukkan di pemakaman Maiki.
Mungkin ini adalah perumpamaan Maiki yang sudah tenang di alam sana, karena kondisinya sudah lebih baik ketimbang semasa hidupnya, dengan wajah yang tidak kurus kering semasa dia hidup. Jika ada orang yang menjadi gila karena kematian Maiki, Shinichiro lah orangnya. Perasaan emosi, kecewa, tak berguna, semua menjadi satu mengelilingi pikiran Shinichiro. Ia memilih untuk melampiaskannya dengan memukul tembok dinding sampai retak. Satu-satunya keluarga yang ia miliki kini telah mati, dan Shinichiro harus menanggung beban itu sendirian. Wajar saja jika kemarahan menguasai diri Shinichiro. Dalam kondisi tersebut, Shinichiro nampak seperti orang yang sudah dirasuki iblis. Aura kehidupannya sangat kelam setelah kematian adiknya Maiki. Di lain hari, Shinichiro bertemu dengan seseorang dan mencurahkan semua isi hatinya. Dalam 4 tahun, aku sudah terlibat dalam banyak bisnis gelap. Dengan uang itu, aku bisa membantu semua kebutuhan Maiki. Aku sudah melakukan segala macam terapi, dan bahkan sampai membayar banyak kepada sekte agama mencurigakan itu. Tapi mereka semua pembohong. Mungkin harus kubunuh mereka semua karena telah menipuku. Semuanya dijelaskan Shinichiro dengan rasa frustasi merasa telah ditipu. Namun di sanalah Wakasa. Sebagai seorang teman, dia mengatakan hal yang jujur kepada Shinichiro untuk menyelamatkannya. Jujur saja, aku bersyukur Manjiro telah tiada, karena aku khawatir kaulah yang lebih dulu akan mati. Bergabunglah dengan geng Kushin. Dengan adanya kau, kita akan menjadi geng teratas di dunia. Saat ini kau hanya menyia-nyiakan hidupmu. Kemudian Wakasa mengajak Shinichiro untuk minum-minum dulu saja sampai pagi. Wakasa meminta Shinichiro ikut dengannya sebagai hadiah perpisahan untuk Maiki. Lalu kita ditunjukkan Wakasa dan juga Shinichiro yang berada di dalam bar. Di sana Wakasa menyuruh Shinichiro untuk minum sepuasnya, karena bar tersebut memanglah milik Wakasa. Ia juga meminta kepada pelayan untuk menyuruh wanita melayani Shinichiro. Namun saat pelayan datang, ia meminta maaf karena sudah ada geng yang masuk terlebih dahulu. Seketika Wakasa terkejut mendengar hal yang jarang terjadi itu. Di sana terlihat sekelompok geng yang sedang foya-foya dengan cerita khas tongkrongan. Kemudian salah satu pelayan menjelaskan jika mereka memesan semua wanita di bar ini. Mendengar hal itu, Wakasa tidak mau ambil pusing. Dia mengajak Shinichiro untuk pindah ke bar yang lain saja. Namun Shinichiro nampak lebih tertarik dengan pembahasan para pemuda berandalan tersebut. Di sana mereka sedang bercerita tentang seseorang yang menganggap dirinya bisa kembali ke masa lalu. Namun berandal-berandal itu bercerita dengan cekikikan menganggap bahwa seorang pelompat waktu hanyalah bualan saja. Berandal-berandal itu bercerita jika orang aneh itu bisa kembali ke masa lalu jika ada pemicunya. Ia bahkan berkata bisa menunjukkan caranya. Namun para berandalan itu hanya menertawainya, karena jika ia memanglah seorang pelompat waktu, tidak mungkin orang tersebut menjadi gelandangan. Namun hal itu malah menarik perhatian Shinichiro. Di sana, dengan mata yang terlihat kurang tidur, Shinichiro menyuruh berandal itu untuk menceritakan lebih banyak mengenai pelompat waktu tersebut. Wakasa mencoba menenangkan Shinichiro jika mereka mungkin saja hanya mabuk. Namun sepertinya Shinichiro sudah frustasi dengan semuanya sehingga ia mencari gara-gara dengan para berandal tersebut. Dan disinilah kita sekarang ini, pemimpin Black Dragon generasi pertama. Sano Shinichiro membantai semua berandal jamet seorang diri. Dengan tatapan mengerikan, Shinichiro memaksa jamet-jamet tadi untuk mengatakan di mana lokasi pelompat waktu yang mereka ceritakan. Panel pertama kita ditunjukkan Shinichiro yang sedang bertemu dengan seseorang di bawah jembatan. Di sana juga ada Wakasa yang menemani Shinichiro. Ternyata di sana Shinichiro sedang menemui pelompat waktu yang diceritakan pemuda jamet sebelumnya di bar. Penampilan pelompat waktu tersebut sangatlah lusuh, dengan pakaian yang tidak layak dan juga rambut gondrong yang tidak terawat. Di sana Shinichiro bertanya kepada gelandangan tersebut untuk memberitahu bagaimana caranya melompati waktu. Namun respon dari gelandangan tersebut malah menjengkelkan. Dia hanya tertawa cekikikan setelah mendengar pertanyaan Shinichiro. Dia tertawa dengan memasang ekspresi yang menjengkelkan. Namun Shinichiro hanya terdiam dan menatapnya dengan tajam. Sementara Wakasa yang menemaninya mencoba untuk menghentikan Shinichiro, karena Wakasa sendiri tidak percaya dengan perkataan pemuda mabuk yang ada di bar sebelumnya. Karena kesal dengan tingkah Shinichiro yang diam saja, Wakasa mencoba menarik baju Shinichiro dan bertanya apa dia tidak mendengarkan perkataannya barusan.
Namun Shinichiro malah membentak Wakasa dan menyuruhnya untuk diam saja. Merasa Shinichiro sudah tidak bisa diajak kompromi, Wakasa lalu membalikkan badannya dan pulang meninggalkan Shinichiro sendirian dengan gelandangan tersebut. Di sana Shinichiro mencoba mengajak bicara gelandangan gondrong lagi. "Hei, apa kau mendengarku?" Namun saat gelandangan tersebut menoleh, dia malah mengejek jika dia tidak akan memberikan kekuatannya pada siapapun, karena mendapatkannya saja merupakan hal yang susah. Tapi Shinichiro mengatakan jika dia ingin menolong adiknya. Mendengar hal itu, gelandangan gondrong lalu menyauti perkataan Shinichiro. "Aku bisa memberikan kekuatan ini padamu kalau mau, tapi apa kau bersedia melakukan itu demi kekuatan ini?" Mendengar penjelasan GG, singkatan dari gelandangan gondrong, Shinichiro malah kebingungan. Apa maksudnya dengan melakukan itu? Tapi GG malah tertawa dan menganggap jika Shinichiro itu merupakan manusia bodoh. Kemudian ia berjalan meninggalkan Shinichiro sendirian yang masih terpaku tak mengerti apa yang dimaksud dengan itu. Kemudian kita dijelaskan apa yang dimaksud melakukan itu. Di sana, GG menceritakan asal mula kekuatannya kepada Shinichiro. "Aku sangat menginginkan kekuatan ini, sampai-sampai aku membunuh orang di hadapanku untuk mendapatkannya." Mendengar hal tersebut, tatapan mata Shinichiro langsung berubah. Tatapannya tajam dan keputusannya nampak sudah bulat dengan menenteng sebilah baja besi di tangannya. Shinichiro langsung berlari menghampiri gelandangan gondrong dan langsung memukulnya dengan sekuat tenaga. Saat hal itu terjadi, GG sama sekali tidak memiliki cukup waktu untuk menghindar. Alhasil, pukulan besi Shinichiro tepat mengenai dirinya yang sampai harus jatuh terkapar. Di momen ini ada perasaan aneh di dalam diri saya pribadi. Di satu sisi sedih karena GG harus merasakan sakit yang pasti luar biasa, namun di sisi lain ini harus dilakukan supaya jalan cerita lebih seru dan menarik. Setelah berhasil menghantamkan besi ke tubuh GG, Shinichiro berteriak penuh semangat. Ia seperti seorang yang sudah kesetanan dengan semua hal yang telah terjadi. Di hadapannya kini sudah tergeletak tubuh GG yang sudah bersimbah penuh darah. Namun di sana gelandangan gondrong itu juga masih sempat-sempatnya tertawa. Padahal malaikat pencabut nyawa sudah hampir menjemput dirinya. Di sana GG malah memprovokasi Shinichiro yang telah memilih untuk membunuh dirinya. Namun Shinichiro yang sudah kesetanan tidak peduli lagi dengan tua bangka tersebut. Ia masih terus memukul dan memukul GG dengan besi baja di tangannya. Dalam kondisi sekaratnya, GG sempat memaki Shinichiro, namun Shinichiro sendiri sudah tidak peduli dengan hidup gelandangan gondrong tersebut. Yang ada di kepalanya sekarang adalah cara untuk kembali ke masa lalu. Setelah puas memukuli gelandangan gondrong, akhirnya Pak Tua itu mati juga. Dan di sanalah Shinichiro merungkuk meratapi mayat GG yang sudah tak bernyawa. Dia sudah mati, aku membunuhnya. Itu artinya aku seharusnya bisa kembali ke masa lalu. Dengan berlutut di hadapan mayat GG, Shinichiro berteriak seperti orang sinting. Berkali-kali ia berteriak supaya ia bisa kembali ke masa lalu. Namun sepertinya itu bukanlah pemicu bagi Shinichiro untuk bisa melompati waktu. Sehingga terdapat keraguan dari dalam Shinichiro sendiri, apakah ia benar-benar bisa kembali ke masa lalu. Padahal ia sudah melangkah sangat jauh, sampai-sampai ia membunuh seseorang untuk mendapatkan kekuatannya. Namun misi tersebut nampaknya gatot alias gagal total. Jadi, saya baru saja membuat channel original yang bertujuan untuk memberi wawasan baru kepada orang-orang yang menontonnya. Karena saya menganggap sebagai wibu kita itu harus tahu hal-hal yang lain juga, supaya ras wibu ini tidak dianggap sebagai ras yang bau bawang. Jadi kalian bisa lihat-lihat dulu channel saya yang bernama Cari Tahu Bersama. Jika kalian suka, silakan langsung di subscribe saja. Oke, mari langsung saja kita lanjutkan pembahasan videonya. Panel kemudian beralih pada tanggal 30 Juli. Di sana terlihat Haruchio yang sedang pamit kepada Baji jika dia ingin ke tempat Shinichiro. Baji pun bertanya memangnya ada urusan apa. Tetapi Haruchio hanya menjawab jika dia hanya sedikit khawatir dengan kondisi Shinichiro. Tak lama kemudian Haruchio berjalan di dekat aliran sungai yang saat itu juga cuacanya sedang hujan. Nampak dari atas jembatan, Haruchio melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Ia melihat Shinichiro sudah berdiri di atas pembatas jembatan dan sepertinya berencana untuk melompat dari sana.
Sontak Haruchio langsung berlari untuk mencegah Shinichiro melakukan hal konyol seperti itu. Di bawah derasnya air hujan, Haruchio mencoba memanggil Shinichiro supaya ia tersadar dengan apa yang dia lakukan. "Shinichiro, apa yang sedang kau lakukan?" Haruchio berteriak dengan nafas terengah-engah karena ia juga berlari secepat mungkin. Kemudian Shinichiro menoleh dengan ekspresi yang nampak tidak punya semangat hidup sama sekali. "Oh, rupanya kau Haruchio." Ia mengatakan hal tersebut dengan lirih dan tidak bersemangat. Kemudian Shinichiro melanjutkan perkataannya, "Arus berlumpur ini harusnya akan membuatku mati." Mendengar perkataan Shinichiro membuat Haruchio sangat khawatir. "Bicaramu sangat tidak masuk akal. Cepat turun dari sana." Haruchio mencoba membujuk Shinichiro supaya tidak melakukan hal nekat. Namun sepertinya Shinichiro sangat terpukul dengan kondisi hidupnya saat ini. Kemudian ia berkata jika hari ini adalah hari di mana insiden yang merenggut hidup Maiki terjadi. Dengan air mata yang sudah tercampur dengan air hujan, Shinichiro berkata jika ia ingin kembali pada hari itu. Pandangan Shinichiro nampak sudah pasrah dengan tidak adanya semangat untuk hidup lagi. Dan sedetik kemudian, Shinichiro menjatuhkan dirinya ke aliran sungai yang mengalir sangat deras. Haruchio yang melihat kejadian tersebut hanya bisa berteriak memanggil nama Shinichiro karena ia sudah gagal membujuk Shinichiro untuk turun dari sana. Dalam posisi sebelum terseret arus sungai, Shinichiro sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi pada dirinya. Ia membiarkan tubuhnya terseret arus sungai berlumpur yang pada hari itu disertai hujan yang sangat lebat. Shinichiro sudah pasrah dan bersiap untuk menghadapi kematiannya. "Akhirnya aku bisa tenang." Kalimat itulah yang pertama kali muncul pada pikiran Shinichiro setelah tercebur di dalam aliran sungai. Tubuhnya tenggelam mengikuti arus sungai yang mengalir deras. Namun tanpa disangka olehnya, hal itulah yang sepertinya menjadi pemicu Shinichiro untuk bisa melakukan perjalanan waktu. Dan ketika ia membuka matanya, Shinichiro mendapati Maiki masih kecil dan bermain pesawat yang dulu dibelikannya. Ia melihat senyum lebar Maiki yang sudah sangat lama ia tidak lihat lagi. Shinichiro berhasil melakukan perjalanan waktu. Kini ia kembali ke masa lalu tepat sebelum insiden yang merenggut hidup Maiki terjadi. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan ambisi Shinichiro yang sudah tidak punya semangat hidup. Bahkan ia sampai rela mengotori tangannya untuk membunuh gelandangan gondrong yang berkata ia bisa melompati waktu. Semua itu adalah bukti bahwa Shinichiro sudah frustasi dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk terjun dari jembatan sehingga ia bisa tenang. Namun hal yang tidak terduga malah muncul, karena itu menjadi sebuah pemicu supaya Shinichiro bisa kembali ke masa lalu. Dan disinilah Shinichiro sekarang. Dia kembali ke hari sebelum insiden yang merenggut hidup Maiki terjadi. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.